Tengah malam saat saya turun untuk membuang sampah, saya memergoki ibu mertua menaburkan bubuk putih ke dalam makanan saya. Saya berpura-pura tidak tahu, lalu diam-diam mengirimkan makanan itu untuk suami saya yang sedang lembur. Pukul 3 pagi, saya menerima panggilan dari rekan kerjanya di rumah sakit. Setibanya di sana, ibu mertua jatuh pingsan saat melihat 2 kantong jenazah. Pukul 12.30 tengah malam, lorong apartemen tua di Jakarta tempat saya tinggal tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Hanya ada suara angin yang mendesing melewati celah jendela kaca yang pecah di ujung lorong, menciptakan suara melengking seperti tangisan. Nama saya Tari, seorang apoteker klinis, seseorang yang pekerjaan sehari-harinya berhadapan dengan resep obat, dosis antara hidup dan mati, serta bau disinfektan menyengat yang telah menempel di setiap serat jas putih Snelly saya. Malam ini, perut saya keroncongan karena melewatkan makan malam, membuat saya buru-buru memesan seporsi bubur seafood lewat aplikasi online. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa semangkuk bubur itu akan menjadi awal dari tragedi kejam dalam keluarga saya. Baru saja saya menjinjing kantong bubur itu sampai di depan pintu dan hendak memasukkan kunci, pandangan saya tak sengaja menangkap pantulan cermin yang menempel di rak sepatu. Sebuah barang dekorasi yang dibeli oleh Hendra, suami saya, dengan alasan untuk merapikan penampilan sebelum pergi menemui klien. Melalui pantulan samar itu, saya melihat pintu kamar tidur sedikit terbuka. Sesosok bayangan mengendap-endap keluar dengan gelagat mencurigakan layaknya pencuri. Itu adalah Ibu Trisni, ibu mertua saya. Ia mengenakan piyama sutra berwarna merah marun, tangannya memegang sebuah bungkusan kecil, sementara matanya liar melirik ke arah pintu utama untuk memastikan saya belum pulang. Saya menahan napas, menyusup ke sudut gelap di samping rak sepatu, berpura-pura sedang mencari kunci yang jatuh ke lantai sambil terus mengamati gerak-geriknya. Ibu Trisni mendekati meja makan tempat saya biasa meletakkan barang. Tangannya gemetar membuka tutup wadah bubur yang baru saja saya letakkan di sana sebelum saya berniat turun membuang sampah. Ia menuangkan semacam bubuk putih halus ke dalam bubur yang masih mengepul panas itu. Mulutnya berkomat-kamit melontarkan kutukan kejam yang, meski dari jauh, masih bisa saya dengar dengan sangat jelas di tengah heningnya malam. Makan ini. Makan biar mati kau, perempuan mandul pembawa sial. Pohon tak berbuah berani-beraninya menempati posisi untuk cucu penerus keluargaku. Ia menggunakan sendok untuk mengaduknya perlahan, lalu dengan canggung mengambil tisu untuk mengelap sisa bubuk yang menempel di tepi wadah. Setelah selesai, ia kembali mengendap-endap masuk ke kamarnya. Jantung saya seperti diremas. Bukan karena takut, melainkan karena rasa perih yang menjalar hingga ke tenggorokan. Saya menunggu sampai ia benar-benar menutup pintu kamarnya sebelum berani berdiri tegak. Melangkah masuk ke dalam rumah, aroma bubur seafood yang panas menyerbak ke hidung saya. Namun kali ini, aromanya tidak lagi menggiurkan, melainkan bercampur dengan bau yang aneh. Dengan indera penciuman tajam seorang apoteker yang telah berinteraksi dengan bahan kimia selama 10 tahun, saya langsung mengenalinya. Itu bukan bau racun tikus atau arsenik, melainkan bau menyengat khas dari antibiotik golongan cefalosporin generasi terbaru yang dihancurkan. Rasa dingin merayap di sepanjang tulang belakang saya. Ketika saya merangkai kembali kejadian-kejadian belakangan ini, sore tadi Ibu Trisni baru saja membeli polis asuransi jiwa bernilai tinggi. Penerima manfaatnya adalah dirinya sendiri. Ia tidak menggunakan racun mematikan biasa karena takut polisi akan menyelidiki sumbernya. Ia menggunakan obat medis, sesuatu yang ia pikir hanya akan membuat saya sakit-sakitan, lemah, atau keguguran jika saya hamil. Saya teringat pesan WhatsApp dari Hendra pada pukul 7 malam tadi. Sayang, Mas harus lembur rapat tertutup sama bos besar buat closing proyek akhir tahun. Kayaknya Mas tidur di kantor malam ini. Nggak usah ditungguin ya. Tapi saya tahu betul apa arti rapat tertutup versinya. Pelacak lokasi di iPhone keluaran terbaru yang saya belikan bulan lalu berkedip di Senopati Suites, apartemen mewah yang sering ia kunjungi. Dan kebiasaan Hendra setiap kali menjamu klien atau bersenang-senang di luar adalah minum minuman keras. Ia kecanduan alkohol berat dan sering minum banyak untuk memamerkan kejantanannya. Sebagai apoteker, saya sangat paham reaksi apa yang terjadi jika cefalosporin bertemu alkohol di dalam tubuh. Obat itu akan memblokir proses metabolisme alkohol, menyebabkan penumpukan asetaldehida beracun berlipat ganda yang berujung pada efek mirip disulfiram. Tekanan darah anjlok, kolaps kardiovaskular, dan kematian yang sangat cepat. Ibu mertua saya ingin mencelakai menantunya, tapi ia justru sedang memegang pisau yang diarahkan ke leher putra kandungnya sendiri tanpa ia sadari. Saya berdiri mematung di tengah dapur yang dingin, menatap bubur kasih sayang yang baru saja dibumbui oleh ibu mertua,
Di dalam hati saya berkecamuk pergulatan batin yang hebat antara hati nurani seorang tenaga medis dan dendam kesumat seorang istri yang dikhianati. Akhirnya, saya mengeluarkan ponsel. Jari saya meluncur di atas layar yang dingin, menelepon driver ojek online yang tadi mengantar pesanan saya. "Halo mas, bisa putar balik sebentar enggak? Nanti saya tambahin uang tipnya. Tolong antarkan bubur ini ke alamat lain ya." Setelah menyerahkan bubur itu kepada driver, saya mengirim pesan kepada Hendra. Nada bicara saya tetap manis seperti biasa. "Mas pasti capek kerja keras. Ibu lihat mas lembur malam-malam, ibu takut mas kelaparan. Ibu repot-repot masakin bubur bergizi terus suruh aku kirim ke mas. Dimakan selagi hangat ya buat pereda efek alkohol. Jangan kecewakan ibu." Setelah mengirim pesan, saya duduk di sofa, menatap kosong ke ruang hampa di depan saya. Kegelapan di dalam rumah seolah bersekongkol dengan kebisuan saya. Saya tidak membunuh siapapun. Saya hanyalah seorang istri berbakti yang mengirimkan makanan larut malam untuk suaminya atas kehendak ibu mertua. Apa isi mangkuk bubur itu? Siapa yang menaruhnya? Biarlah Tuhan yang menghakimi. Saya berbaring di ranjang, mata saya terbuka lebar menatap langit-langit. Suara jarum jam berdetak berirama seperti hitungan mundur malaikat maut. Pukul 3.00 pagi. Suasana di sekitar begitu hening hingga saya bisa mendengar embusan napas saya sendiri yang berat. Menyelinap dalam ingatan saya adalah cacian ibu mertua selama 3 tahun terakhir. Ibu Trisni selalu menyebut saya perempuan mandul, racun yang memicu kepunahan garis keturunan keluarga. Ia memaksa saya meminum segala macam jamu godokan dan obat herbal tak jelas yang membuat tubuh saya berkali-kali melemah. Saya telah bersabar, saya telah menelan semuanya karena merasa gagal memenuhi kewajiban sebagai menantu. Namun kekejamannya malam ini telah melampaui batas toleransi manusia. Tepat pukul 3.05, nada dering ponsel memekakkan telinga, merobek keheningan malam. Nama yang muncul di layar adalah dokter jaga IGD rumah sakit. Jantung saya berdegup kencang. Meski sudah mempersiapkan mental, ketika momen itu tiba, saya tetap tidak bisa menghentikan gemetar di kedua tangan saya. Saya mengangkat panggilan itu. Suara rekan kerja di ujung telepon terdengar panik dan tergesa-gesa. "Halo, Mbak Tari, Mbak cepat ke rumah sakit sekarang. Mas Hendra dibawa ke IGD, kondisinya sangat kritis. Henti jantung dan henti napas, Mbak." Saya menjatuhkan ponsel ke kasur, berpura-pura seperti istri yang baru saja menerima kabar buruk. Namun di lubuk hati terdalam, saya tahu naskahnya berjalan persis sesuai rencana. Saya buru-buru mengenakan jaket dan memacu mobil menembus malam. Angin dingin menerpa wajah, membuat air mata saya menetes. Entah karena angin, atau karena kesedihan atas akhir dari pernikahan ini. Setibanya saya di sana, lorong ruang gawat darurat kacau balau oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan bau antiseptik yang pekat. Bau yang biasanya akrab bagi saya, kini terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Ibu Trisni sudah tiba lebih dulu. Mungkin pihak rumah sakit menghubungi nomor kontak darurat teratas di ponsel Hendra. Ia sedang menangis histeris, berguling-guling di lantai ubin yang dingin. Melihat saya, ia menerjang maju, hendak menjambak rambut saya tetapi ditahan oleh petugas keamanan. Ia menjerit, "Ini ulahmu. Kau bunuh anakku, kenapa bukan kau yang makan buburnya, kenapa malah Hendra yang makan?" Dokter kepala jaga melangkah keluar, wajahnya lelah dan dengan enggan menggelengkan kepala. Ia menatap saya dengan pandangan penuh simpati. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi pasien mengalami keracunan efek disulfiram yang sangat parah. Ditambah lagi, kadar alkohol dalam darahnya sangat tinggi. Reaksinya terlalu cepat, menyebabkan kolaps kardiovaskular yang tidak bisa dipulihkan. Beliau meninggal pada pukul 3.00 pagi. Mendengar putranya meninggal, tangisan Ibu Trisni tercekat di tenggorokan, matanya mendelik putih. Namun itu belum kejutan terbesarnya. Dokter ragu sejenak lalu melanjutkan, dan wanita yang bersama Mas Hendra, Mbak Tias. Karena dia sedang hamil 3 bulan, tubuhnya sangat sensitif, ditambah dia juga ikut makan bubur dan meminum wine, baik ibu maupun janinnya tidak bisa diselamatkan. Benar-benar satu jasad, 2 nyawa melayang. Kalimat satu jasad, 2 nyawa bagaikan sambaran petir yang menghantam tepat di ubun-ubun Ibu Trisni, membuatnya mematung seperti batu. Ia tahu betul siapa Tias. Itu adalah wanita simpanan yang diam-diam ia dukung hubungannya dengan putranya. Perempuan yang sedang mengandung cucu laki-laki penerus keluarga yang sangat ia dambakan untuk menggantikan saya. Ia menatap kosong pada 2 berangkar yang didorong keluar dari ruang IGD. Tertutup kain putih yang dingin. 1 besar, 1 kecil. Ibu Trisni telah dengan tangannya sendiri menaruh obat ke dalam bubur untuk membunuh saya, membersihkan jalan bagi si pelakor dan cucunya untuk melangkah masuk ke rumah ini.
Namun ironisnya, semangkuk bubur kasih sayang itulah yang justru mengantarkan putra dan cucunya sendiri ke alam baka. Ibu Trisni terhuyung, tangannya mencengkeram dada kiri, mulutnya menganga tanpa suara, lalu ia ambruk ke lantai, kehilangan kesadaran sepenuhnya. Saya berdiri bersandar di dinding, menatap kekacauan di depan mata. Air mata masih mengalir di pipi untuk memainkan peran istri yang kehilangan suaminya, namun hati saya kosong melompong. Udara di ruang interogasi kantor polisi berbau asap rokok dingin dan ketegangan. Saya duduk berhadapan dengan dua penyidik, tangan saya memeluk gelas kertas berisi air hangat yang baru saja diberikan oleh seorang polwan, berusaha menahan bahu agar tidak gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena hawa dingin dari lubuk hati yang menyebar ke setiap inci tubuh. Ibu Trisni telah siuman dari pingsannya di rumah sakit. Namun begitu membuka mata, kalimat pertama yang ia teriakkan bukanlah ratapan untuk putranya, melainkan tuduhan tajam yang diarahkan langsung kepada saya. Ia bersikeras menyatakan bahwa sayalah yang menaruh racun ke dalam bubur itu, bahwa saya adalah pembunuh berdarah dingin yang ingin membunuh suami demi menguasai hartanya. Seorang penyidik senior, yang tampaknya sudah sangat berpengalaman dengan kasus keluarga yang rumit, menatap saya dengan tatapan setajam elang, seolah ingin menembus isi hati saya. Mbak Tari, Ibu Trisni bersaksi bahwa Anda yang menerima pesanan bubur itu dan membawanya masuk. Beliau bilang Anda punya konflik dengan suami soal uang dan cemburu buta. Apakah karena itu Anda berniat melakukan ini? Saya menatapnya dengan mata yang sembab, suara saya parau namun mengeja setiap kata dengan jelas. Pak Polisi, benar saya yang menerima bubur itu. Tapi saya ini apoteker, saya lebih paham dari siapapun soal harga sebuah nyawa. Kalau saya mau mencelakai suami saya punya ratusan cara yang jauh lebih rapi daripada dengan bodohnya pakai akun ojek online saya sendiri untuk beli bubur lalu terang-terangan mengirimnya ke dia. Saya mengeluarkan ponsel dari tas, tangan saya masih sedikit gemetar tetapi gerakannya sangat tegas. Saya membuka aplikasi pengelola kamera CCTV pintar yang dipasang Hendra di depan pintu apartemen. Dulu ia memasangnya dengan alasan keamanan dan mencegah pencuri saat ia dinas luar kota. Tapi saya tahu betul tujuan utamanya adalah untuk memantau saya. Melihat saya pergi kemana, pulang jam berapa, bertemu siapa. Ironisnya, mata elang yang ia gunakan untuk memenjarakan saya, kini menjadi satu-satunya jimat pelindung yang menyelamatkan saya dari pisau fitnah ibu mertua. Saya meletakkan ponsel di atas meja, mendorongnya pelan ke arah kedua petugas itu. Ini rekaman video pukul 12.35 tengah malam tadi. Semuanya ada di sini. Video beresolusi tinggi itu diputar di layar. Terlihat sangat jelas adegan saya menunduk mencari kunci di dalam tas. Tepat saat saya memunggungi kamera, pintu kamar tidur sedikit terbuka. Ibu Trisni dalam balutan piyama sutra marun mengendap-endap keluar. Wajahnya di bawah temaram lampu lorong tampak sangat menyeramkan. Dengan cepat ia membuka tutup kotak bubur, menaburkan sebungkus bubuk putih, lalu mengaduknya perlahan. Kamera CCTV itu juga menangkap suaranya. Ia bergumam mengutuk, "Makan biar mati kau, perempuan mandul pembawa sial. Kau tak pantas jadi menantu di rumah ini." Melihat tayangan itu, polwan muda di depan saya tak kuasa menahan pekik ngeri. Sementara penyidik senior itu mengerutkan kening, raut wajahnya mengeras. Saya mematikan layar, air mata bergulir di pipi. Ibu mertua saya benci sama saya karena saya belum juga bisa kasih cucu. Beliau sering maksa saya minum jamu yang gak jelas. Saya kasihan lihat suami saya kerja lembur sampai malam, makanya saya inisiatif kirim makanan itu buat dia. Siapa sangka, ternyata ibu menumbuk antibiotik dosis tinggi dan menaruhnya di sana. Saya membiarkan kalimat saya menggantung, menyisakan ruang hampa yang luas, agar mereka bisa menyimpulkan sendiri betapa kejamnya seorang ibu dan betapa tidak bersalahnya seorang istri yang baik hati. Secara hukum, tindakan saya dianggap sebagai bentuk perhatian. Saya tidak tahu ada racun di dalam bubur, apalagi tahu kalau suami saya sedang minum alkohol, jadi saya sama sekali tidak bersalah. Ketika melangkah keluar dari ruang interogasi, saya melihat Ibu Trisni sedang duduk terkulai di kursi tunggu dengan tangan diborgol, bersiap untuk dipindahkan ke sel tahanan sementara. Melihat saya, ia mengamuk layaknya binatang yang terluka. Ia berniat menerjang saya namun ditahan erat oleh petugas, sementara mulutnya tak henti berteriak. "Ini ulahmu. Kau tahu tapi kau diam saja. Kau sengaja biarkan Hendra memakannya. Kau iblis." Saya berhenti melangkah, merapikan kerah baju saya, menatap lurus ke matanya yang memerah penuh urat darah, lalu menunduk membisikkan satu kalimat ke telinganya. Cukup pelan agar hanya kami berdua yang dengar, tapi cukup dingin untuk membekukan jiwanya. "Ibu, keahlian ibu meracik obat ternyata luar biasa. Cuma dengan semangkuk bubur,
Ibu berhasil memusnahkan seluruh garis keturunan keluarga ini. Mata Ibu Trisni mendelik hebat, ia meracau tanpa suara lalu jatuh pingsan di pelukan para petugas polisi. Sementara saya, berbalik dan melangkah pergi. Punggung saya tegak lurus, namun hati saya sedingin abu. Saya kembali ke apartemen yang kosong melompong saat fajar menyingsing. Hawa dingin embun pagi dan kesunyian mengepung saya begitu pintu kayu yang berat itu tertutup di belakang saya. Rumah ini dulunya adalah sarang cinta, tempat saya menata setiap hidangan, merangkai bunga segar setiap hari. Tapi kini, ia hanyalah tempat kejadian perkara dari sebuah tragedi keluarga yang tragis, tempat di mana kasih sayang dibunuh oleh keserakahan dan kebodohan. Saya duduk di atas sofa kulit kokelat kesukaan Hendra, meletakkan kantong barang bukti kepolisian berisi barang-barang peninggalan suami saya di atas meja. Di dalamnya ada iPhone miliknya, layarnya retak di satu sudut. Mungkin terbentur saat ia jatuh kolaps dalam kondisi kritis. Polisi mengembalikannya setelah mengekstrak data yang diperlukan. Hendra adalah pria yang sangat berhati-hati. Ponselnya selalu dikunci dengan password 6 digit dan ia tidak pernah mengizinkan saya menyentuhnya. Katanya, itu adalah privasi yang diperlukan dalam pernikahan. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa istri yang ia anggap lugu dan bodoh ini mengingat dengan sangat jelas hari pertama ia berlutut melamar saya di bawah cahaya lilin restoran mewah, tanggal 18 Mei 2020, hari nahas yang mengikat hidup saya pada tragedi ini. Dengan tangan gemetar, saya mengetik deretan angka 18520 di layar kunci. Kunci virtual itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Wallpaper ponselnya bukanlah foto pernikahan kami seperti yang sering ia pamerkan kepada rekan kerjanya, melainkan foto hasil USG janin berusia 6 minggu yang dilingkari merah. Saya tersenyum sinis, senyum getir yang asimetris di bibir, lalu menggulir aplikasi chatting yang penuh dengan rayuan gombal. Nama kontak istriku tersayang 2 disematkan paling atas. Namun, hal yang benar-benar membuat bulu kuduk saya berdiri bukanlah perselingkuhan fisik itu, melainkan sebuah file yang disembunyikan rapat di aplikasi Notes dengan kata sandi pengaman. Judulnya singkat namun mengerikan, rencana pensiun. Kali ini kata sandinya tetap sama, tanggal ulang tahun saya. Sebuah ironi paling puncak ketika ia menggunakan angka yang melekat pada diri saya untuk mengunci rapat rencana pembunuhan saya. File itu diketik sejak 3 bulan lalu, menguraikan setiap langkah dingin secara terperinci. Langkah 1. Beli asuransi kecelakaan nilai maksimal. Penerima manfaat, ibu dan suami. Langkah 2. Manfaatkan alergi mangga istri, campur bubuk mangga kering ke minuman hariannya untuk memicu shock anafilaktik. Setiap kali saya membaca baris demi baris, punggung saya merinding kedinginan. Setiap huruf bagaikan bilah pisau tajam yang menyayat kulit. Ternyata pria yang tidur seranjang dengan saya selama bertahun-tahun adalah seorang pembunuh berdarah dingin berkedok kaum terpelajar. Ia telah merencanakannya hingga ke detail terkecil, bahkan menuliskan catatan khusus. Waktu eksekusi setelah tanggal 15 November, saat polis asuransi resmi berlaku dan bisa dicairkan 100%. Ia ingin saya mati agar bisa meraup uang asuransi raksasa itu. Lalu dengan sah membawa wanita simpanannya dan anak dalam kandungan untuk menikmati hidup mewah di atas kuburan saya. Tapi manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Rencana sempurnanya dihancurkan oleh kebodohan dan ketidaksabaran ibu kandungnya sendiri. Karena terlalu membenci saya dan ingin segera menyambut cucu laki-laki, Ibu Trisni bertindak sendiri menggunakan antibiotik, bukan bubuk mangga. Dan ironisnya, korbannya justru putra kesayangannya sendiri. Saya meletakkan ponsel itu, rasa jijik menyeruak hingga ke tenggorokan. Bukan karena takut mati, tapi karena jijik melihat kepribadian busuk yang tersembunyi di balik penampilan alim suami saya. Ternyata semangkuk bubur semalam bukan sekadar senjata makan tuan bagi Ibu Trisni, melainkan hukuman yang setimpal bagi pria yang berencana membunuh istrinya. Di dalam ruangan yang dingin itu, saya tertawa keras. Tawa yang kering dan dipenuhi penderitaan, kasihan pada nasib saya sendiri, sekaligus menertawakan betapa ironis dan kejamnya dunia ini. Hari sudah benar-benar terang. Sinar mentari pagi yang lemah menyusup melalui tirai, menerangi partikel debu yang melayang di udara bagaikan jiwa-jiwa tersesat yang enggan pergi. Saya tidak tidur, juga tidak berselera makan. Saya hanya duduk terpaku di depan layar komputer untuk melanjutkan misi menggali kebenaran tentang almarhum suami saya. Dengan ponsel yang sudah terbuka kuncinya, saya dengan mudah mengakses aplikasi M-Banking dan dompet digital milik Hendra. Deretan angka yang menari-nari di depan mata saya seolah menceritakan kisah kebohongan dan penipuan yang sangat gamblang. Di depan semua orang, dan juga di depan saya, Hendra selalu membangun citra pria sukses, manajer sales di sebuah perusahaan besar dengan penghasilan puluhan juta setiap bulannya. Namun kebenaran di balik topeng itu sangat menyedihkan hingga sulit dipercaya.
Saldo di rekening utamanya hanya tersisa beberapa juta rupiah, namun daftar utangnya panjang mengular bagai daftar belanjaan. Rentetan pesan tagihan dari perusahaan multifinance, aplikasi pinjol, pinjaman online, dengan bunga mencekik, dan yang paling parah, 3 kartu kredit yang limitnya sudah jebol. Total utangnya mencapai lebih dari 2,1 miliar rupiah. Saya terhenyak menyadari bahwa selama ini, setelan jas mewah yang ia pakai, mobil mengkilap yang ia kendarai, dan pesta pora menjamu klien, semuanya dibangun di atas tumpukan utang yang menggunung ini. Namun hal yang paling menyakitkan bukanlah kemiskinannya, melainkan kemana aliran dana itu pergi. Saya memeriksa mutasi transaksi selama 2 tahun terakhir. Ratusan transfer dilakukan secara rutin layaknya jadwal minum obat. Penerimanya tidak lain adalah Tias, si simpanan mungil yang baru saja menemaninya ke alam baka. Ada transfer beberapa juta rupiah dengan keterangan beli baju, bayar spa, tapi ada juga transfer hingga 100 juta dengan keterangan kirim ke bapak ibu buat renovasi rumah, beli motor buat adik. Ternyata, gaji saya, uang tabungan bersama yang saya percayakan kepadanya untuk diinvestasikan, semuanya telah ia kuras habis untuk menghidupi keluarga selingkuhannya. Ia merampas keringat dan air mata saya, mengambil pengorbanan dan kerja keras istri sahnya, hanya untuk membangun sarang cinta lain di luar sana. Saya melihat sebuah transaksi transfer 50 juta rupiah bulan lalu. Keterangannya, selamat ulang tahun ibu mertua, penerimanya adalah ibu dari Tias. Sementara itu, saat ibu kandung saya berulang tahun, ia hanya membelikan bingkisan buah seharga 300.000 rupiah sambil mengeluh kalau perusahaannya sedang sulit. Rasa sesak memenuhi dada, membuat saya sulit bernapas. Tangan saya mencengkeram tetikus komputer hingga buku-buku jari memutih. Ia tidak hanya mengkhianati perasaan saya, tetapi secara terang-terangan merampok harta saya, mengubah saya menjadi penanggung utang demi memuaskan nafsunya dan si pelakor. Dengan cepat saya mencadangkan semua mutasi bank, mengambil tangkapan layar pesan-pesan pinjol, dan mencetak seluruh transaksi mencurigakan itu menjadi setumpuk dokumen tebal. Di dunia angka, tidak ada ruang untuk penyangkalan atau kebohongan. Kemana uang mengalir, disitulah kebenaran berada. Pemakaman Hendra diselenggarakan di sebuah rumah duka di kawasan Jakarta Pusat. Saya berusaha mengurus semuanya sesempurna mungkin. Bukan karena masih ada cinta, melainkan demi menjaga sisa harga diri mendiang dan menutupi aib dari pandangan publik. Suara musik duka mengalun sedih. Asap hayo yang mengepul membuat mata saya yang sudah bengkak karena kurang tidur terasa makin perih. Pelayat datang silih berganti. Ucapan belasungkawa klise terus berdengung di telinga. Saya mengenakan pakaian serba hitam, berdiri di samping peti mati, menunduk membalas salam setiap pelayat dengan raut wajah penuh duka. Sebuah peran yang harus saya mainkan dengan gemilang sebelum tirai diturunkan. Namun seperti dugaan saya, badai tak pernah mau berhenti di depan pintu rumah saya. Sekitar pukul 10 pagi, sekelompok orang membuat keributan dan menyerbu masuk ke lobi rumah duka, merusak suasana sakral tersebut. Pemimpin rombongan itu adalah sepasang suami istri parubaya, berpakaian agak endeso namun bersikap sangat beringas. Di belakang mereka, beberapa pemuda bertato dengan wajah garang ikut menyusul. Itu adalah orang tua dan kerabat Tias. Mereka datang bukan untuk menyalakan dupa atau berbelasungkawa, melainkan untuk menagih utang darah. Begitu melihat foto mendiang Hendra, wanita parubaya itu langsung berteriak histeris, suara tangisannya menenggelamkan suara alunan musik duka. Ya Tuhan, anakku mati sia-sia, kalian harus bayar nyawa anakku, bayar nyawa cucuku. Ia menerjang maju, tangannya memeluk erat sebuah bingkai foto yang menampilkan wajah Tias yang sedang tersenyum ceria. Ia meletakkan foto itu dengan kasar tepat di sebelah foto Hendra di atas meja duka. Tindakan kurang ajar itu membuat seluruh tamu yang hadir terperanjat. Pria yang datang bersamanya pastilah ayah Tias menunjuk lurus ke wajah saya dan membentak. Kamu istrinya kan? Suamimu selingkuh sama anakku, terus bikin anakku mati tragis. Satu jasad dua nyawa. Keluarga kalian harus tanggung jawab. Kamu jadi istri nggak becus didik suami sampai dia nyelakain anakku. Sekarang kamu mau ganti rugi apa? Kerumunan mulai berbisik-bisik, tatapan penuh rasa ingin tahu dan menghakimi tertuju pada saya layaknya jarum beracun. Saya berdiri menatap sekelompok orang yang sedang mengubah pemakaman suami saya menjadi pasar malam. Di dalam hati, tidak ada sedikit pun rasa takut, hanya rasa muak melihat betapa tidak tahu malunya sifat manusia. Mereka tahu persis anak perempuannya adalah orang ketiga yang merusak keluarga orang, tapi alih-alih merasa malu, mereka malah menjadikannya alasan untuk datang ke sini, membuat keributan, dan memeras uang kompensasi. Saya memberi isyarat kepada pihak keamanan rumah duka untuk tidak ikut campur dulu, membiarkan mereka memainkan komedi tragis ini sampai selesai. Melihat saya diam, wanita itu makin besar kepala.
Ia merebahkan diri di lantai dan meronta-ronta. Bapak ibu sekalian, lihat ini. Istri sah mentang-mentang orang kaya. Menindas dan ngebunuh anak saya. Sekarang suaminya mati, dia mau telan semua hartanya, dan gak mau bayar kompensasi sepeser pun ke keluarga saya. Kami minta 5 miliar. Harus bayar 5 miliar untuk kerugian mental dan jaminan masa tua kami, baru kami akan diam. Angka 5 miliar meluncur begitu ringan dari mulut orang-orang serakah itu, membuat saya tertawa sinis di dalam hati. Oh, ternyata nyawa putri dan cucu mereka hanya dihargai segitu, diuangkan, lalu semuanya selesai. Saya melihat sekeliling. Para tetangga dan rekan kerja memandang saya dengan penuh curiga. Mereka mulai goyah melihat sandiwara orang miskin yang ditindas ini. Saya menatap wajah Ayah Tias yang memerah karena keserakahan, lalu menoleh dan mengangguk pelan kepada pengacara pribadi saya yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan. Pengacara saya melangkah maju, memegang setumpuk dokumen tebal. Ia membetulkan kacamatanya lalu angkat bicara dengan nada berat namun menggelegar. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membicarakan kompensasi, izinkan saya membacakan laporan keuangan dari almarhum. Ia membuka map itu. Deretan angka dibacakan dengan jelas bagai palu yang memaku peti mati, menelanjangi kebenaran telanjang tentang kehidupan Hendra yang glamor namun nyatanya kosong melompong. Sang pengacara berbicara dengan lantang. Berdasarkan mutasi bank dan laporan BI checking, saudara Hendra saat ini tidak memiliki aset properti apapun. Mobil yang dipakainya juga masih berstatus kredit yang diagunkan ke bank. Saat ini, saudara Hendra memiliki utang kartu kredit dengan total 2,1 miliar rupiah, beserta pinjaman tanpa agunan dan pinjol sekitar 850 juta rupiah. Seluruh ruangan terkesiap, bisik-bisik meledak seperti sarang lebah yang diganggu. Tidak ada yang mempercayai pendengaran mereka. Orang tua Tias berdiri mematung di tempat. Mulut mereka ternganga, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah mereka yang tadi beringas mendadak pucat pasi seperti abu. Mereka mengira telah menemukan tambang emas, tapi ternyata mereka justru terjun ke dalam jurang utang tanpa dasar. Saya berjalan mendekati mereka, menatap tajam wanita yang kini gemetar itu. Belum selesai. Pengacara saya masih punya satu poin penting lagi untuk disampaikan pada kalian. Pengacara itu membalik halaman berikutnya, suaranya makin tegas. Selama masa pernikahan, saudara Hendra telah secara sepihak mentransfer dana kepada saudari Tias dan keluarganya sebesar total 3,2 miliar rupiah. Menurut ketentuan hukum, ini adalah tindakan penggelapan harta bersama suami istri secara ilegal. Klien saya, Ibu Tari, memiliki hak penuh untuk menuntut pengembalian seluruh uang tersebut. Saya menatap Ayah Tias, orang yang baru saja dengan garang menuntut 5 miliar, yang kini kakinya gemetar dan harus berpegangan pada tepi meja duka agar tidak jatuh. Saya menekan setiap kata. Kalian dengar baik-baik ya. Hendra bukan cuma tidak punya apa-apa, dia itu lintah utang raksasa. Uang yang dia bawa untuk bangun rumah kalian, beli motor buat anak laki-laki kalian, itu semua adalah uang hasil darah dan keringatku. Sekarang orangnya sudah mati, tapi utangnya masih ada. Jangankan bayar sepeser pun ke kalian, keluarga kalianlah yang berutang 3,2 miliar kepadaku. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya tersisa embusan angin dingin yang melewati karangan bunga dan suara napas ketakutan dari orang-orang serakah yang baru saja ditelanjangi kedoknya. Fakta tentang utang raksasa dan kewajiban mengembalikan uang itu membuat Ibu Tias jatuh berlutut di lantai. Ia terbata-bata, matanya berputar panik mencari jalan keluar. Ayah Tias mencoba menyelamatkan sisa harga dirinya yang terakhir. Ia menunjuk ke wajah saya, namun jarinya yang bergetar mengkhianati ketakutan di hatinya. Kamu jangan mengancam. Anak saya sudah mati. Yang sudah mati ya diikhlaskan. Apa kamu mau keterlaluan sama orang mati? Saya menatapnya. Senyum tipis mengembang di bibir saya, tetapi mata saya sedingin es abadi. Keterlaluan? Justru kalian yang bawa foto almarhum anak kalian ke sini untuk memeras saya, menuntut uang di atas mayat orang lain. Saya mengeluarkan secari kertas yang sudah disiapkan dari dalam tas, suara saya sangat tenang. Ini adalah somasi penagihan dan pemberitahuan gugatan perdata. Besok pengadilan akan mengirimkan surat panggilan ke kampung halaman kalian. Uang 3,2 miliar itu ditambah bunga legal, akan saya tuntut sampai akhir, termasuk menyita rumah yang sedang kalian tinggali sekarang. Mendengar rumahnya akan disita, Ibu Tias menangis meraung-raung. Ia merangkak maju hendak memeluk kaki saya memohon ampun, tetapi saya mundur menghindari sentuhan kotor itu. Saya menunduk menatapnya, melontarkan kata-kata pahit yang sudah lama saya pendam. Ketika anak perempuan kalian bersedia jadi pelakor, dia seharusnya paham bahwa setiap hadiah dari takdir itu ada harganya, terkadang harganya adalah uang, terkadang nyawa.
Saya menoleh dan memberi isyarat kepada tim keamanan yang sudah bersiaga. Mereka langsung bergerak, dengan tegas mengusir keluarga Tias keluar dari area rumah duka. Ayah Tias sempat melawan, namun di hadapan tatapan jijik para pelayat dan ketegasan security, ia terpaksa menunduk malu dan memapah istrinya keluar. Pemandangan itu sangat menyedihkan, layaknya maling ayam yang tertangkap basah, memalukan sekaligus hina. Kamera ponsel orang-orang yang kepo sudah terangkat, lampu flash berkedip merekam momen keluarga si pelakor diusir dari pemakaman oleh istri sah. Saya tahu, besok video ini akan membanjiri media sosial. Keesokan paginya, saat bunga-bunga duka belum layu, saya telah menanggalkan pakaian hitam berkabung, menggantinya dengan setelan blazer hitam yang rapi untuk datang ke kantor Hendra di kawasan Sudirman. Saya datang bukan untuk menangis, meminta santunan kematian, atau bantuan finansial. Saya datang untuk menjalankan langkah selanjutnya dari rencana membersihkan puing-puing pernikahan yang hancur ini. Duduk berhadapan dengan Direktur HRD dan Kepala Departemen Legal di ruang rapat yang ber-AC dingin, saya meletakkan flash disk berisi seluruh data salinan dari ponsel dan laptop pribadi Hendra. Pandangan saya tegas, suara saya lantang. Saya datang ke sini bukan sebagai seorang janda yang berduka, melainkan sebagai warga negara yang melaporkan tindak pidana. Ini adalah bukti bahwa mendiang suami saya telah melakukan korupsi dan penggelapan uang perusahaan. Sang Direktur HRD mengerutkan dahi. Ia mencolokkan flash disk ke laptopnya. File dokumen, chat rahasia, dan faktur-faktur fiktif bermunculan di layar besar. Hendra telah menyalahgunakan jabatannya untuk menggelembungkan harga vendor, menerima uang kickback suap dari mitra, dan yang lebih menyakitkan, kaki tangannya yang paling andal adalah Tias, staf Departemen Perencanaan yang juga merupakan selingkuhannya. Pesan-pesan romantis yang diselingi dengan rencana pembagian uang kotor itu membuat orang-orang di ruangan itu geleng-geleng kepala. Saya menunjuk ke sebuah file Excel yang merinci segalanya. Total kerugian diperkirakan mencapai 800 juta rupiah. Sebagian besar uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi Tias dan keluarganya. Saya menatap langsung ke mata direktur. Walaupun suami saya sudah meninggal, saya tidak mau nama baik saya tercoreng oleh uang haram ini. Saya mendesak perusahaan untuk menindaklanjuti ini secara hukum, memecat Hendra dan Tias secara tidak hormat meski mereka sudah tiada, serta membekukan seluruh pesangon, gaji, dan bonus yang belum cair untuk menutupi kerugian perusahaan. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara ketikan cepat dari sekretaris yang mencatat notulensi. Bagi perusahaan besar, reputasi dan transparansi adalah segalanya. Mereka tidak bisa menoleransi fraud kecurangan, tak peduli siapa pelakunya. Hasil pertemuan berjalan persis seperti yang saya rencanakan. Perusahaan memutuskan untuk memberhentikan Hendra dan Tias dengan tidak hormat, memutus semua hak uang duka dan bonus akhir tahun. Tidak hanya itu, tim legal akan menggugat ahli waris Tias yaitu orang tuanya untuk mengembalikan kerugian yang telah digelapkan anak mereka. Melangkah keluar dari gedung pencakar langit berbalut kaca itu, saya menghirup napas dalam-dalam menghirup udara Jakarta yang berdebu, merasakan kelegaan aneh yang menyusup ke dalam hati. Saya telah menggunakan aturan sosial untuk menghukum orang-orang serakah, meminjam tangan perusahaan untuk memberikan pukulan mematikan kepada keluarga Tias, membuat mereka bukan hanya kehilangan anak dan uang, tapi juga menanggung utang yang menggunung. Begitu sampai di lobi apartemen, saya mendapat telepon dari Pak Satpam. Dengan nada sungkan ia mengabarkan bahwa ada sekelompok orang yang mengaku sebagai kerabat suami saya, sedang membuat keributan di depan pintu unit saya. Saya tersenyum sinis, menutup telepon, dan masuk ke lift. Melihat angka merah naik perlahan ke lantai 15, hati saya terasa berat karena lelah. Berita kematian Hendra dan fakta bahwa saya diam-diam kaya raya sepertinya sudah menyebar ke kampung halamannya dengan kecepatan angin, membangkitkan keserakahan orang-orang yang seumur hidup, jarang sekali menyapa. Begitu keluar dari lift, saya melihat Pak D, kakak dari ayah mertua saya, bersama beberapa bibi dan paman berdiri bergerombol di depan pintu. Barang bawaan mereka banyak sekali, seolah berniat pindah ke sini untuk selamanya. Melihat saya, Pak D berkacak pinggang, perut buncitnya berguncang mengikuti napasnya. Suaranya yang serak menggema di lorong. "Ah, ini dia menantu kesayangan kita. Cepat buka pintunya, kami datang ke sini untuk ambil alih aset keluarga. Hendra sudah meninggal. Rumah ini hak milik keluarga Saputra, nggak bisa dibiarkan jatuh ke tangan orang luar kayak kamu." Beberapa bibi di belakangnya ikut memanas-manasi dengan nada melengking. "Betul itu, ku dengar kamu mau jual rumah ini ya? Ini rumah hasil keringat keponakanku, kamu nggak berhak jual. Serahkan ke keluarga buat kenang-kenangan." Saya bersandar di dinding, menyilangkan tangan di dada, memandangi segerombolan orang yang sedang main badut di depan saya.
Mereka persis seperti burung bangka yang mencium bau mayat lalu datang untuk berebut daging. Dengan santai saya mengeluarkan sertifikat hak milik, SHM, dari tas saya, mengangkatnya di depan mereka namun tetap menjaga jarak aman. Bapak Ibu lihat baik-baik ya. Unit apartemen ini saya beli lunas 2 tahun sebelum menikah dengan Hendra. Di sertifikat ini cuma ada nama saya tunggal, Tari Lestari. Ini harta bawaan pribadi, bukan harta gono gini, apalagi warisan buat kalian perebutkan. Wajah Pak De merah pada menahan malu, ia terbata-bata mencoba berdebat kusir. Tapi setelah menikahkan rumah ini jadi milik bersama, si Hendra juga pasti banyak ngeluarin duit buat rumah ini. Kamu jangan mau menang sendiri. Saya tertawa, melangkah mendekati pintu, jari saya menekan kepad kunci digital. Hendra keluar uang? Uang apa? Uang dari utang kartu kredit? Atau uang yang dia kasih ke pelakor? Sekalian saya kasih tahu ya. Menurut hukum waris, siapapun yang menerima warisan, wajib menerima dan melunasi utang si pewaris. Saya membuka pintu, melangkah ke samping, dan menunjuk ke arah ruang tamu yang gelap gulita. Hendra punya utang ke bank dan rentenir pinjol lebih dari 3 miliar. Kalau kalian mau mengaku sebagai keluarga yang sah dan menuntut hak warisnya, silakan masuk. Saya akan serahkan seluruh surat utang-utangnya biar kalian yang cicil. Para kerabat itu seperti tak percaya dengan pendengaran mereka saat saya menyebutkan utang raksasa itu, namun keserakahan masih membuat mereka keras kepala bertahan di sana. Pak De mendongakkan dagunya, meludahkan kulit kuaci sembarangan ke lantai kayu mengkilap yang selalu saya pel setiap hari. Nada suaranya menantang, kamu jangan nakut-nakutin kami pakai utang, mana bukti hitam di atas putihnya. Kalaupun dia punya utang, rumah ini tetap hartanya, kami bakal tinggal di sini, mau lihat kamu bisa apa. Setelah berkata begitu, ia memberi isyarat kepada para bibi untuk masuk, duduk ngangkang di sofa kulit, menaikkan kaki ke atas meja. Sikap mereka sangat kurang ajar, seolah ruang tamu saya adalah pendopo balai desa di kampung mereka. Saya menatap tumpukan kulit kuaci yang berserakan, melihat telapak kaki kotor mereka menodai karpet bulu domba saya. Kesabaran saya benar-benar habis. Saya tak mengucap sepatah kata pun, hanya diam-diam mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman percakapan tadi. Suara bentakan Pak De yang mengancam dan suara gebrak meja terdengar sangat jelas memecah kesunyian. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Bukan ketukan kasar dari kerabat yang tak tahu diri, melainkan suara bel tegas dari petugas yang berwenang. Saya membuka pintu. 2 anggota polisi berseragam lengkap melangkah masuk, wajah mereka tegas menyapu pandangan ke sekelompok orang yang sedang berbuat onar di ruang tamu. Saya sudah menelepon mereka sejak melihat rombongan ini muncul di layar CCTV lobi, karena saya tahu, berdebat dengan orang bebal adalah hal paling sia-sia di dunia. Saya menunjuk ke arah Pak De dengan nada tenang melapor. Pak Polisi, ini apartemen pribadi saya, SHM atas nama saya. Tapi sekelompok orang ini memaksa masuk, membuat keributan, mengancam, dan melakukan pelanggaran memasuki properti orang lain tanpa izin. Saya sudah minta mereka pergi tapi mereka menolak dan berniat menguasai aset saya. Melihat polisi berseragam, wajah Pak De langsung pucat, keberaniannya yang meledak-ledak tadi menguap entah kemana. Ia tergagap mencoba membela diri. Aduh, Pak Polisi salah paham, kami ini Pak De-nya, bibi-bibinya suaminya. Kami cuma datang jenguk keponakan kok. Polisi senior itu menegur dengan suara keras. Berkunjung itu harus dengan persetujuan pemilik rumah. Pemilik rumah sudah menyuruh kalian pergi tapi kalian ngotot bertahan, itu pelanggaran hukum. Serahkan KTP kalian semua dan ikut kami ke Polsek kalau masih mau bikin ribut. Pengacara saya yang tiba-tiba muncul di samping saya menambahkan pukulan mematikan. Sekalian saya perjelas. Menurut pasal 833 dan 1045 KUH Perdata, ahli waris harus menanggung kewajiban utang pewaris. Kalau Bapak dan Ibu mau menerima warisan dari saudara Hendra untuk menuntut rumah ini, meskipun ini harta bawaan Ibu Tari, kalian harus melunasi utang 3,2 miliar rupiah atas namanya. Pengacara saya mengeluarkan setumpuk map berisi dokumen pinjaman dan mutasi rekening, meletakkannya dengan bunyi brak di atas meja kaca. Siapa yang mau menuntut hak warisnya, silakan tanda tangan surat pelimpahan utang ini sekarang. Mendengar kata, bayar utang, dan angka 3 miliar lebih, para bibi itu terlonjak kaget seperti tersengat listrik, buru-buru memakai sendal, dan merampas tas mereka. Aduh Gusti, kami nggak tahu apa-apa. Udah, urusan rumah tanggamu urus sendiri, kami mau pulang takut ketinggalan bus travel. Pak De menatap map utang itu lalu menatap seragam polisi, keringat dingin membanjiri dahinya seperti mandi, ia tersenyum canggung. Ya Pak De cuma khawatir, Tari kesepian di rumah, makanya mampir. Siapa juga yang mau ngerebut.
Gerombolan orang yang tadi mengaum bagai harimau, kini lari terbirit-birit menunduk keluar pintu, berdesakan masuk ke dalam lift tanpa berani menoleh ke belakang. Pintu tertutup, mengembalikan apartemen saya ke dalam ketenangan. Namun ruang tamu masih berbau keringat dan keserakahan manusia. Saya menoleh untuk berterima kasih kepada kedua polisi dan pengacara saya, lalu duduk berjongkok di lantai, memunguti kulit kuaci satu persatu dan membuangnya ke tempat sampah. Saya tidak menangis, tetapi hati saya terasa tersayat. Sakit melihat betapa murahnya ikatan darah, sakit menyadari bahwa ketika uang yang berbicara, hubungan saudara kandung hanyalah omong kosong. Setelah rombongan kerabat serakah itu kabur, saya pikir saya akan mendapat 1 menit ketenangan untuk bernapas. Namun, badai yang lebih besar menghantam dari dunia maya. Ponsel saya bergetar tiada henti. Bukan pesan belasungkawa, melainkan notifikasi tag dan mention dari media sosial. Komentar caci maki membanjiri akun pribadi saya Airbah. Seorang teman mengirimi saya link siaran langsung, live stream, disertai pesan panik, "Tari, buka link ini sekarang. Keluarga perempuan itu lagi bikin rusuh di medsos, mereka bilang kamu jahat banget." Dengan tangan gemetar saya mengklik link tersebut. Terpampang wajah Ibu Tias yang bengkak berlinang air mata di layar ponsel. Ia sedang duduk di dalam kamar kos yang kumuh, berlatar belakang foto duka Tias. Di sampingnya, suaminya tertunduk dengan raut wajah menderita. Wanita itu meraung-raung di depan kamera, nada suaranya dibuat semenyedihkan mungkin seolah ususnya sedang dipotong-potong. "Netizen yang budiman, tolong selamatkan keluarga kami. Anak perempuan saya mati dibunuh. Memang dia salah karena cinta sama suami orang. Saya nggak membela itu. Tapi dosanya tidak pantas dibayar dengan nyawa. Nggak pantas diracun sampai mati, padahal dia lagi hamil." Ia mengusap air mata. Namun matanya mencuri pandang ke jumlah viewers yang melonjak drastis, lalu kembali menyebarkan fitnah keji. Istri sah itu tahu persis kalau bubur itu beracun, tapi dia nggak mau makan dan sengaja ngirim bubur itu buat suami dan anak saya. Dia pinjam pisau buat membunuh, dia mau cabut rumput sampai ke akarnya buat pertahanin status istri sah. Ya Tuhan, di mana keadilan? Ayah Tias sesekali menimpali dengan suara gemetar pura-pura ketakutan. Keluarga perempuan itu orang kaya, punya kuasa. Kami ini orang kecil, teriak pun nggak ada yang dengar. Sekarang dia malah ancam lapor balik, maksa kami balikin uang yang dikasih ke anak saya, maksa kami jual rumah, kami didorong ke jalan buntu. Kebohongan yang dikemas dengan air mata buaya, ditambah psikologi massa yang selalu berpihak pada si miskin yang lemah, seketika mengubah saya menjadi penyihir jahat di mata publik. Di kolom komentar, ribuan netizen yang tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya berlomba-lomba melempar batu. Kata-kata pedas setajam pisau menyayat hati saya. Gila, hati perempuan ini iblis banget. Pelakor memang salah, tapi kenapa bunuh bayinya juga? Mentang-mentang kaya jadi bisa seenaknya. Bakal kena karma lu. Boikot istri sah ini. Tuntut keadilan buat si korban. Saya membaca setiap baris komentar, rasa dingin menjalar di tulang belakang saya. Bukan karena takut diserang massa, melainkan bergidik ngeri melihat betapa gampangnya orang-orang termakan narasi. Mereka tak butuh kebenaran. Asal ada yang menangis lebih tragis, mereka langsung percaya. Mereka rela memakai keyboard untuk menginjak-injak harga diri dan martabat orang yang belum pernah mereka temui. Saya mematikan layar ponsel, memandang keluar jendela. Lampu kota berkelap-kelip indah, namun hati saya gelap gulita. Di ruangan kosong ini, saya sendirian menghadapi seluruh dunia yang memunggungi saya. Keluarga suami saya brengsek, suami saya berkhianat, dan kini masyarakat ingin menenggelamkan saya dengan fitnah. Tapi mereka salah. Tari yang dulu mungkin akan menangis memohon klarifikasi, akan hancur karena lidah orang. Tapi Tari yang sekarang sudah kenyang menelan penderitaan hingga menjadi kebal. Saya tidak akan membiarkan mereka menggiring opini publik. Saya tak akan membiarkan orang-orang yang maling teriak maling itu puas berperan sebagai korban di atas penderitaanku. Saya duduk tenang di depan meja kerja. Cahaya biru dari layar monitor memantul di wajah saya yang dingin tanpa ekspresi. Berbanding terbalik dengan kegilaan netizen di luar sana, live stream keluarga Tias sudah berlangsung lebih dari 1 jam. Jumlah penonton telah menembus angka 50.000, sebuah angka fantastis yang cukup untuk menenggelamkan siapapun ke dalam lumpur cancel culture. Teman-teman dan rekan kerja terus menelepon, mengirim pesan menyuruh saya speak up, menutup kolom komentar, atau melakukan sesuatu untuk menghentikan gelombang boikot ini. Tapi saya hanya membalas satu kalimat singkat kepada mereka semua, biarin aja, pertunjukan utamanya baru mau mulai. Saya tidak menutup kolom komentar, apalagi menghapus cacian mereka. Saya membiarkan amarah massa memuncak hingga batas maksimal. Di era post-truth ini, orang bilang diam itu emas. Tapi bagi saya saat ini, diam adalah pisau paling tajam untuk mempersiapkan serangan balik yang fatal.
Saya tahu, ketika emosi massa sudah mencapai puncaknya, mereka akan kehilangan logika. Dan saat itulah, sebuah kebenaran telanjang akan meledak dengan daya hancur paling masif. Saya menyesap kopi yang sudah dingin. Rasa pahit yang menyebar di mulut membuat otak saya lebih jernih dari sebelumnya. Saya mengambil ponsel lalu menelepon Mas Haris, seorang editor senior portal berita kriminal dan hukum terkemuka yang sudah saya hubungi sebelumnya. Mas Haris, suhunya sudah cukup panas. Silakan lepaskan tembakan pertamanya, ucap saya dengan nada sedatar membicarakan cuaca. Ingat, bikin judulnya clickbait yang bikin shock, tapi isinya harus sangat dingin dan objektif. Tampilkan fakta saja, jangan ditambah emosi. Di ujung telepon, Mas Haris tertawa kecil, tawa penuh antusias dari seorang jurnalis yang akan merilis berita eksklusif super viral. Beres, Dektari. Semua amunisi sudah siap. Tepat jam 8 malam ini, seluruh netizen se-Indonesia bakal dipaksa plot twist dan putar balik. Tepat pukul 8 malam, artikel eksklusif dengan judul fakta mengejutkan di balik tragedi bubur beracun, siapa pembunuh sebenarnya, dipublikasikan dan langsung naik ke halaman trending. Saya menyalin link tersebut dan membagikannya ke kolom komentar live stream keluarga Tias yang masih berlangsung, dengan caption singkat, "Ini kebenarannya, silakan tonton sebelum menghakimi." Pada saat yang bersamaan, akun-akun gosip dan lambe-lambean besar di Instagram dan TikTok serentak mengunggah video CCTV dari smart doorbell rumah saya. Video yang saya simpan rapat-rapat sebagai kartu as, media sosial meledak, tapi kali ini, arah angin berbalik 180 derajat. Video high definition tanpa editan itu menelanjangi segalanya. Netizen syok melihat adegan Ibu Trisni mengendap-endap di kegelapan, memegang bungkus bubuk putih dan menaburkannya ke dalam bubur dengan wajah penuh aura membunuh. Suaranya bergumam penuh kebencian, "Makan biar mati kau, perempuan mandul pembawa sial," diberi subtitle besar di bawahnya, membuat siapapun yang menonton merinding ngeri. Tidak ada penjelasan yang lebih nyata dari gambar, tidak ada pembelaan yang bisa mengalahkan kebenaran telanjang di depan mata jutaan orang. Gelombang opini publik berputar arah. Mereka yang tadi mencaci maki saya, kini berbalik menyerang live stream keluarga Tias dengan beringas. Anjir, ternyata mertuanya sendiri yang ngeracunin menantu, tapi salah sasaran kena anak sendiri, gila. Mertuanya iblis berwujud manusia. Kasihan banget istri sah, udah diselingkuhin, nyaris diracun mertua pula. Woi, tukang fitnah. Tadi gua salah nyalahin istri sah, ternyata keluarga lu yang manipulatif. Komentar permintaan maaf kepada saya, serta hujatan kepada Ibu Trisni dan keluarga Tias, muncul bertubi-tubi hingga menenggelamkan tangisan palsu Ibu Tias. Di layar live stream, Ibu Tias masih mencoba berteriak agar suaranya mengalahkan kritikan netizen. Ia terus mengulang-ulang narasi bahwa anaknya difitnah. Saya menggelengkan kepala muak. Jari saya sekali lagi menekan tombol enter, merilis bukti gelombang kedua yang sudah saya persiapkan. Inilah pukulan fatality untuk menghancurkan sisa-sisa martabat mereka. Kali ini bukan video, melainkan puluhan screenshot isi chat dari ponsel Hendra. Dan yang paling mematikan, catatan harian mengerikan berjudul rencana pensiun. Kalimat-kalimat berdarah dingin itu terpampang di depan puluhan ribu pasang mata. 15 November, beli asuransi kecelakaan. 20 Desember, campur bubuk mangga ke jusnya. Istri alergi parah, siapkan adrenalin palsu untuk ditukar. Ditambah lagi screenshot chat antara Hendra dan Tias. Kata-kata mereka begitu tidak tahu malu hingga membuat siapapun yang membacanya murka. Tias chat, "Mas cepetan dong eksekusinya. Nenek sihir itu umurnya kepanjangan. Aku nggak mau anak kita lahir tanpa ayah. Kapan duit asuransinya bisa cair?" Hendra balas, "Tenang sayang. Aku lagi ngitung dosisnya. Kalau dia shock anafilaktik, jatuhnya kecelakaan. Harta dan uang asuransinya bakal jadi milik kita berdua. Habis itu kita langsung pindah ke Australia." Citra gadis lugu yang dirayu suami orang yang dibangun susah payah oleh orang tua Tias langsung hancur berkeping-keping, digantikan oleh potret seorang kaki tangan pembunuhan berdarah dingin. Keesokan paginya, berita ini telah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Keluarga Tias tak lagi berani melangkahkan kaki keluar rumah karena takut pada tatapan tajam dan cibiran warga. Namun nasib buruk mereka belum berhenti di situ. Pengadilan negeri dengan cepat memproses gugatan saya dan mengeluarkan penetapan sita jaminan, sita konservatoir, membekukan seluruh rekening bank milik orang tua Tias. Uang 3,2 miliar rupiah yang ditransfer Hendra kini menjadi barang bukti penerimaan aliran dana ilegal. Mereka tak bisa menarik sepeser pun untuk makan atau kabur. Bersamaan dengan itu, pemilik indekos tempat mereka singgah di Jakarta, langsung mengusir mereka detik itu juga karena tak sudi propertinya dikaitkan dengan orang-orang yang viral karena aib kejahatan.
Saya duduk di dalam mobil yang diparkir agak jauh, melihat pemandangan orang tua Tias yang luntang-lantung menyeret koper butut mereka, diusir oleh pemilik kos yang melemparkan barang-barang mereka ke trotoar tanpa belas kasihan. Ibu Tias duduk lemas di aspal menangis keras, tapi kali ini tak ada satupun orang yang berhenti untuk bertanya atau menolong. Pejalan kaki yang mengenali wajah mereka dari viralnya video kemarin, hanya meludah jijik lalu berjalan cepat melewati mereka. Ayah Tias, pria yang tempo hari berteriak garang menuntut 5 miliar di rumah duka, kini mencut. Tak berdaya melihat istrinya menangis tanpa tahu harus berbuat apa. Mereka menelepon kerabat di kampung untuk minta tolong, namun karena reputasi buruk yang sudah tersebar luas, telepon mereka ditolak atau nomornya tidak aktif. Tanpa uang, tanpa tempat tinggal, dan diboikot oleh seluruh masyarakat. Mereka benar-benar merasakan isolasi total di tengah bisingnya ibu kota yang tak kenal ampun ini. Saya menatap mereka, teringat bagaimana ibu mertua saya menyiksa batin saya, teringat pesan Tias yang menyumpahi saya cepat mati, hati saya dipenuhi rasa miris akan siklus kehidupan manusia. Anak perempuan mereka mati karena keserakahan, dan kini mereka pun mati perlahan secara sosial akibat keserakahan mereka sendiri. Harga yang harus dibayar karena melindungi kejahatan dan bersenang-senang di atas keringat dan darah orang lain, sungguh jauh lebih mahal dan kejam daripada hukuman penjara manapun. Saya memberi isyarat pada sopir untuk melajukan mobil. Saya tidak ingin melihat pemandangan menyedihkan itu lagi. Hukuman bagi mereka sudah lebih dari cukup. Saya bukan orang suci yang mau memaafkan orang yang berniat membunuh saya, namun saya juga bukan iblis yang tertawa bahagia di atas penderitaan orang lain. Saya hanyalah seorang wanita biasa yang berusaha membersihkan puing-puing kehidupan saya dan merebut kembali keadilan untuk diri saya sendiri. Seminggu kemudian, pengacara pribadi saya membawa kabar yang kurang menyenangkan dari rutan rumah tahanan, yang membuat suasana di ruang kerja saya menjadi tegang. Ia memberitahukan bahwa Ibu Trisni mulai menunjukkan gejala gangguan kejiwaan. Ia terus-menerus membenturkan kepalanya ke tembok sambil berteriak, bahkan memakan sabun batangan dan berbicara sendiri dengan tembok. Pengacara pembelanya, seorang rubah tua di dunia persidangan, dengan sigap menangkap peluang ini dan mengajukan permohonan visum et repertum psikiatrikum. Ia berusaha membangun narasi medis bahwa Ibu Trisni mengidap skizofrenia paranoid dan melakukan pembunuhan dalam keadaan tidak waras, pasal 44 KUHP. Saya mengepalkan tangan kuat-kuat hingga kuku saya menancap di telapak tangan, menimbulkan rasa sakit. Bapak bilang apa? Gila? Orang yang punya otak buat beli antibiotik, menghaluskan obatnya, nunggu momen saya lengah untuk menaburkannya ke dalam bubur. Orang kayak gitu dibilang gila? Pengacara saya menghela napas, nadanya berat. Itu celah hukum yang sedang mereka incar, Bu Tari. Kalau hasil observasi medis menyatakan beliau benar-benar gila, beliau tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Beliau akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa secara paksa alih-alih di penjara. Dan setelah beberapa tahun, jika dianggap sudah stabil, beliau bisa bebas dan dirawat jalan. Mendengar itu, dada saya serasa dibakar, rasa tidak terima meluap membuat saya tak bisa duduk tenang. Saya bangkit dan mondar-mandir di ruangan. Dia sudah membunuh putra kandungnya, secara tidak langsung membunuh wanita simpanan dan bayi dalam kandungannya. Dan yang paling utama, dia telah merencanakan pembunuhan terhadap saya. Kejahatan sekeji itu dilakukan dengan motif kotor dan perhitungan yang sangat matang. Bagaimana mungkin bisa diputihkan hanya dengan selembar surat keterangan gila? Saya kembali mengingat tatapan matanya yang sangat tajam dan sadar di video CCTV, serta kalimat kutukan beracun yang ia tujukan pada saya. Itu adalah kekejaman dari manusia yang sadar sepenuhnya, yang dibutakan oleh keserakahan dan keegoisan, bukan karena penyakit. Jika dia sampai lolos dari jerat hukum, di mana keadilan? Dan apakah arwah mereka yang mati akan tenang melihat pembunuhnya hidup bebas menua? Saya menoleh ke arah pengacara saya, pandangan saya tajam. Saya tidak terima hasil seperti itu. Kita harus melakukan sesuatu untuk menghentikan sandiwara murahan ini. Dia boleh saja pura-pura gila untuk mengelabui dokter jiwa, tapi dia tidak bisa menyangkal motif aslinya melakukan kejahatan itu. Malam itu, saya terjaga semalaman membongkar kembali ingatan saya, berusaha mencari petunjuk yang bisa membuktikan bahwa Ibu Trisni sangat waras saat meracuni bubur itu. Motifnya adalah membunuh saya, agar Hendra bisa menikahi Tias, agar cucu laki-laki penerus keluarga di perut Tias bisa masuk ke rumah ini secara sah. Itu adalah motif manusiawi yang sangat klasik, timbul dari pola pikir patriarki kolot dan keserakahan. Pengacara lawan berargumen bahwa Ibu Trisni mengalami delusi waham, merasa nyawanya diancam oleh saya sehingga bertindak membela diri. Itu kebohongan yang sangat kurang ajar. Tiba-tiba, sebuah kenangan dari 3 tahun lalu melintas di kepala saya seperti kilatan petir di tengah malam gulita.
Itu adalah momen ketika saya dan Hendra pergi ke klinik fertilitas ternama di sebuah rumah sakit swasta. Saat itu Hendra masuk sendirian ke ruang dokter untuk mendengarkan hasil tes. Ketika keluar, ia mengatakan bahwa kesehatannya sangat prima. Masalahnya ada pada saya karena hormon saya jelek. Sejak hari itu, saya hidup dalam rasa bersalah, menelan bulat-bulat hinaan ibu mertua, dan meminum segala macam jamu yang dibawanya. Namun, dengan insting seorang tenaga medis, saya samar-samar mengingat gelagat Hendra yang sangat gugup hari itu, dan bagaimana ia menyembunyikan rapat-rapat kertas hasil labnya. Bagaimana jika kebenarannya bukan seperti yang ia katakan? Bagaimana jika Hendralah yang sebenarnya bermasalah? Pagi-pagi buta, saya memacu mobil menuju rumah sakit tempat kami dulu berobat, mencari Dr. Tirta, kepala Departemen Andrologi yang juga merupakan teman sekolah ayah saya. Setelah menceritakan kronologi kejadian dan menyerahkan akta kematian serta buku nikah, saya memohon agar Dr. Tirta bersedia membuka kembali rekam medis lama Hendra. Dr. Tirta menatap saya dengan tatapan iba, menghela napas, lalu mengetikkan beberapa perintah di komputernya. Di layar, muncullah rekam medis dari 3 tahun lalu, berisi istilah medis yang dingin. Ia membetulkan kacamatanya, suaranya berat dan sendu. "Tari, Om pikir Hendra sudah jujur sama kamu. Dia divonis mengalami azoospermia total, tidak ada sel sperma sama sekali karena kelainan genetik. Kemungkinannya untuk memiliki anak secara alami adalah 0 besar." Saya membeku. Tangan saya gemetar memegang kertas hasil lab yang baru dicetak, baris demi baris tulisan di sana seolah menari-nari mengejek saya. Ternyata, selama ini saya dibohongi dengan sangat kejam. Saya menyalahkan diri saya sendiri, menanggung begitu banyak rasa malu, dan ketidakadilan demi sebuah kesalahan yang bukan milik saya. Tapi yang lebih penting, kebenaran ini berarti bahwa janin di dalam perut Tias cucu laki-laki penerus keluarga yang dibela mati-matian oleh Ibu Trisni bayi yang disayang-sayang oleh Hendra. Sama sekali bukan darah daging keluarga Saputra. Dr. Tirta menatap saya dengan prihatin. Ia menuangkan segelas air hangat dan mendorongnya ke arah saya. Suaranya merendah seolah menceritakan kisah usang yang tertutup debu. Hari itu saat pegang hasil lab ini, Hendra berlutut mohon sama Om supaya jangan kasih tahu kamu. Katanya, harga diri seorang laki-laki nggak mengizinkan dia mengakui kalau dia itu mandul. Dia janji bakal cari pengobatan alternatif atau bayi tabung diam-diam. Saya tertawa getir. Senyuman menyedihkan di wajah yang sudah dirias tebal demi menutupi wajah lelah saya. Dan pengobatan alternatifnya adalah menimpakan semua kesalahan ke kepala istrinya, membiarkan ibunya siang dan malam mencaci saya sebagai pohon tak berbuah, sebagai wanita mandul yang memutus garis keturunan keluarganya. Saya teringat malam-malam panjang, di mana saya menangis dalam diam karena merasa tak berguna. Teringat mangkuk-mangkuk jamu hitam pekat sepahit empedu yang dipaksa minum oleh ibu mertua hingga saya muntah-muntah. Beliau bahkan berkeliling menyebarkan gosip ke tetangga bahwa saya adalah ayam betina yang tak bisa bertelur agar semua orang menggunjingkan saya. Ternyata semua ini hanyalah sandiwara kejam demi menutupi kekurangan Hendra. Ia menjadikan harga diri dan kesehatan mental saya sebagai tameng pelindung demi ego lelakinya yang rapuh. Saya menarik napas panjang, menahan rasa sesak yang hendak meledak di dada, mendongak menatap Dr. Tirta. "Tari nggak nyalahin Om. Om melakukan itu karena mau jaga keharmonisan rumah tangga kami, tapi sekarang, Tari butuh bantuan Om untuk terakhir kalinya. Bantu Tari membawa kebenaran ini ke pengadilan, supaya orang-orang yang berbuat jahat menerima hukuman yang setimpal." Saya meminta salinan resmi rekam medis yang dilegalisir, sekaligus meminta Dr. Tirta mengurus prosedur pengajuan sampel sperma Hendra yang pernah ia bekukan di bank sperma rumah sakit 3 tahun lalu, karena saat itu ia mendaftar paket penyimpanan 5 tahun dengan harapan kosong. Kami akan menggunakan sampel genetik itu untuk tes DNA silang. Pada saat yang sama, pengacara saya juga berkoordinasi dengan pihak forensik Polri untuk mengambil sampel jaringan janin dari jenazah Tias. 2 sampel inilah yang akan menjadi kunci untuk membuka gerbang neraka bagi Ibu Trisni, mengubah harapan terakhirnya menjadi keputusasaan abadi. Berjalan keluar dari rumah sakit sambil mendekap map dokumen tebal, terik matahari siang bolong di Jakarta tidak membuat saya merasa hangat, melainkan terlalu menyilaukan hingga menyakiti mata. Saya masuk ke dalam mobil, memandangi hiruk-pikuk pejalan kaki, bertanya-tanya ada berapa banyak perempuan di luar sana yang hidup dalam kebohongan seperti saya. Hendra sudah mati, Tias sudah mati, tapi kebenaran tentang anak haram itu masih hidup. Itu adalah bukti paling kuat atas pengkhianatan ganda yang dialami Hendra. Dia mengkhianati saya demi pelakor, tapi si pelakor justru memasangkan tanduk di kepalanya, menipunya untuk membesarkan anak laki-laki lain. Dan ibu mertua saya yang bodoh itu,
Demi melindungi ilusi garis keturunan, telah turun tangan membunuh putra kandungnya sendiri. Saya mengemudi pulang. Hati saya setenang air laut sebelum badai besar, datar, tapi menyimpan daya hancur masif. Saya meletakkan map dokumen di atas meja duka di depan foto Hendra, menyalakan sebatang hayo, menatap wajahnya yang tersenyum sok alim di bingkai foto. Mas Hendra, kamu simpan rahasia ini rapi banget, tapi kamu lupa, bangkai disembunyikan pasti bakal tercium juga. Kamu begitu pengin punya penerus sampai rela menampung anak orang lain, atau kamu juga sebenarnya ketipu sama perempuan itu? Apapun yang terjadi, besok ibumu akan tahu kebenaran ini. Anggap saja ini hadiah perpisahan dariku untuk ibumu. Asap hayo mengepul, membentuk pola aneh di udara, seolah jiwa Hendra sedang meronta kesakitan karena rahasia tergelap dalam hidupnya telah ditelanjangi. Hari sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tiba. Langit mendung kelabu menggantung rendah, seolah ingin menelan seisi ibu kota. Udara pengap menandakan badai lebat segera turun. Saya tiba di pengadilan lebih awal, memilih kursi di barisan paling depan, area untuk keluarga korban. Setelan blazer hitam membalut tubuh kurus saya, membuat saya tampak semakin sendirian namun tak tersentuh. Di seberang sana, pengacara pembela Ibu Trisni sedang menyusun dokumen di mejanya. Wajahnya memancarkan rasa percaya diri khas orang yang yakin 100% bakal menang dengan kartu gangguan jiwa di tangannya. Pintu ruang sidang terbuka. Dua petugas kejaksaan menggiring Ibu Trisni masuk. Bunyi borgol tangan dan kaki bergesekan mengeluarkan suara metalik yang menusuk tulang. Baru beberapa bulan tidak bertemu, Ibu Trisni sudah hancur lebur sampai saya nyaris tak mengenalinya. Rambut hitamnya yang dulu dirawat rapi kini memutih dan kusut masai seperti sarang burung. Matanya cekung berlubang, melirik ke kanan dan kiri tanpa fokus, persis seperti balita yang kehilangan ibunya. Ia mengenakan kemeja oranye tahanan yang kebesaran, mulutnya terus komat-kamit menggumamkan kata-kata yang tak jelas, kadang ia tertawa sendiri lalu tiba-tiba menangis terseduh. Hendra, ayo makan bubur, nak. Ibu masak enak. Mana cucuku? Mana cucu laki-lakiku? Aktingnya benar-benar total. Kalau saya bukan orang yang terlibat langsung dalam kejadian itu, mungkin saya juga akan iba melihat nenek tua yang gila karena ditinggal mati anaknya. Pengacaranya berdiri, memaparkan pembelaannya di depan majelis hakim dengan suara lantang. Yang mulia, terdakwa Ibu Trisni memiliki riwayat penyakit saraf, ditambah guncangan mental hebat akibat kematian putranya, yang memicu munculnya skizofrenia paranoid tipe waham. Terdakwa melakukan tindakannya di luar kesadaran, dikendalikan oleh halusinasi, meyakini bahwa menantunya ingin meracuninya sehingga ia bertindak membela diri. Saat ini, terdakwa tidak memiliki kapasitas mental untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Saya memohon agar majelis hakim memutus bebas atau memerintahkan terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa. Pengacara itu menyodorkan setumpuk surat keterangan medis. Angka dan istilah psikiatri dilempar seperti bom asap untuk membutakan mata hukum. Saya duduk mematung seperti patung batu, jemari bertaut di atas paha, kuku saya menekan kulit untuk mengingatkan diri agar tetap tenang. Saya menatap Ibu Trisni yang sedang bersandiwara pura-pura bodoh di kursi pesakitan. Ia berpura-pura tidak mengenali saya, namun sesekali matanya diam-diam melirik ke arah saya dengan kilatan tajam penuh dendam. Tatapan seekor serigala tua yang sedang bersembunyi menunggu mangsa. Ia pikir cukup dengan pura-pura gila, ia bisa lolos dari jerat hukum dan menghabiskan masa tuanya ongkang-ongkang kaki di bangsal rumah sakit jiwa, bebas dari dinginnya penjara. Hakim ketua mengerutkan kening memeriksa berkas. Ketegangan di ruang sidang setajam senar gitar yang ditarik maksimal, terdengar kasak-kusuk dari bangku pengunjung. Banyak yang meragukan klaim gila dadakan Ibu Trisni, tapi di hadapan dokumen medis resmi, mereka hanya bisa geleng-geleng kepala meratapi mandulnya keadilan. Pengacara saya menunduk dan berbisik ke telinga saya. Mereka siap sedia. Kalau kita nggak punya pukulan mematikan, kemungkinan besar hakim bakal menunda sidang untuk pemeriksaan medis ulang. Kasus ini bakal berlarut-larut tanpa kejelasan. Saya mengangguk tipis, pandangan saya tetap teguh mengarah ke depan. Tepat pada saat itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, seorang pria parubaya dengan wajah keras dan tatapan setajam silet berdiri perlahan. Ia membetulkan kerah toganya lalu berbicara dengan suara lantang memecah keheningan yang mencekik. Yang mulia majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh dalil penasihat hukum terdakwa terkait hilangnya kemampuan bertanggung jawab. Kami memiliki bukti kuat yang menegaskan bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan sadar, terencana, dan didorong oleh sebuah motif yang sangat logis dan spesifik. Ini sama sekali bukan ilusi orang gila. JPU melangkah keluar dari balik mejanya, berjalan mondar-mandir perlahan di depan kursi terdakwa.
Matanya menatap tajam Ibu Trisni yang sedang menundukkan kepala, pura-pura bengong. Penasihat hukum menyatakan, terdakwa berhalusinasi merasa diancam. Namun rekaman CCTV dan keterangan para saksi membuktikan terdakwa sangat sadar dan lucid saat menyiapkan bubuk obat, saat memilih timing yang tepat ketika korban lengah, dan saat membersihkan sisa bubuknya. Tapi yang paling krusial adalah motif kejahatannya. Terdakwa berkali-kali menyatakan kepada tetangga sekitar bahwa ia ingin mengusir menantunya agar bisa membawa cucu laki-laki penerus keluarga ke rumah. Izinkan saya bertanya, dari mana datangnya konsep cucu laki-laki ini jika terdakwa berhalusinasi? Mendengar ini, bahu Ibu Trisni sedikit tersentak. Tangannya yang sedang meremas-remas ujung kemeja tahanannya tiba-tiba membeku selama sepersekian detik. Sang JPU berbalik menghadap majelis hakim. Suaranya menggema menyebut tiap kata dengan jelas. Motif terdakwa berasal dari keserakahan dan pandangan patriarki buta yang mendambakan penerus keluarga. Terdakwa yakin selingkuhan putranya sedang mengandung bayi laki-laki, maka ia meracuni menantu sah demi melapangkan jalan. Ini adalah kalkulasi matematis yang sangat nyata, sangat duniawi, bukan halusinasi orang gila. Dan untuk membuktikan betapa waras dan kejamnya terdakwa, izinkan kami memaparkan sebuah fakta baru. Sebuah fakta medis yang akan mengubah total esensi kasus ini. JPU memberi isyarat kepada Panitera untuk menampilkan dokumen di layar proyektor. Itu adalah rekam medis Hendra yang saya berikan, disandingkan dengan hasil tes DNA terbaru yang dikirimkan oleh Laboratorium Forensik Polri pagi ini. Udara di ruang sidang mendadak menegang. Semua mata tertuju pada layar lebar, penasaran menunggu kartu as apa yang akan dikeluarkan jaksa. Saya duduk di bawah, jantung berdebar kencang bukan karena gugup, melainkan menanti momen di mana topeng Ibu Trisni dicabut paksa. Wanita itu masih mencoba berakting menyanyikan lagu Nina Bobo, tapi saya melihat jelas keringat dingin menetes di dahinya. Insting seorang kriminal sedang memberitahunya bahwa bahaya mematikan sudah di depan mata. JPU menunjuk ke layar, suaranya menggelegar layaknya palu keadilan. Yang mulia, terdakwa selalu berlindung di balik alasan melindungi garis keturunan untuk membenarkan tindakannya, menganggap itu dorongan naluri keibuan. Namun kenyataan pahitnya, apa yang disebut terdakwa sebagai garis keturunan yang ia bela mati-matian, nyatanya hanyalah sebuah ilusi. Karena korban Hendra Saputra, putra terdakwa, sejak awal didiagnosis mandul total dan tidak punya kemampuan membuahi. Seluruh ruang sidang meledak dalam kekagetan. Bisik-bisik meledak bagai sarang tawon yang dilempari batu. Hakim ketua harus mengetuk palu berkali-kali untuk mengembalikan ketertiban. Ibu Trisni berhenti bernyanyi Nina Bobo. Ia mendongakkan kepalanya dengan kasar, menatap tajam sang JPU. Matanya tak lagi memancarkan tatapan kosong orang gila, melainkan tatapan terguncang yang luar biasa dahsyat. Di layar besar, surat hasil DNA di zoom ke ukuran maksimal. Tulisan hitam pekat di atas kertas putih bagaikan panah beracun yang menembus jantung para audiens. Kesimpulan di baris terakhir ditandai dengan warna merah menyala. Kesimpulan, sampel jaringan janin, anak dari Sdri, Tias, tidak memiliki kecocokan genetik paternal dengan sampel biologis SDR Hendra Saputra. Probabilitas paternal adalah 0,0%. Ruang sidang kembali hening mencekam di hadapan kebenaran yang telanjang dan kejam ini. Keheningan itu begitu menakutkan sampai-sampai suara napas berat para pengunjung terdengar jelas. Ibu Trisni mematung di kursinya, kedua bola matanya nyaris melompat keluar, mulutnya menganga lebar tapi tak ada suara yang keluar. Akting gila yang tadi ia mainkan lenyap tak berbekas, digantikan oleh keruntuhan total mental seorang manusia ketika pilar kepercayaannya dihancurkan sehancur-hancurnya. Ia melakukan segalanya, demi cucu laki-laki penerus keluarga. Tapi ternyata, bayi itu adalah anak dari pria antah berantah, produk pengkhianatan yang diberikan Tias kepada Hendra. Putranya tidak hanya mandul, tapi juga diselingkuhi, ditipu untuk membesarkan anak orang lain. Dan dia sendiri ibu yang dibutakan cinta pada putranya justru menjadi pihak yang memuluskan tragedi itu dengan memberikan bubur beracun. Saya berdiri perlahan, menatap lurus ke arah Ibu Trisni. Suara saya datar tapi setajam belati. Ibu, lihat baik-baik. Itulah fakta yang disembunyikan anakmu darimu selama 3 tahun. Hendra tahu dia mandul, tapi karena gengsi dia nggak berani bilang. Dia tahu anak di perut Tias bukan anaknya, tapi dia tetap terima demi menipu uang asuransi dan uang tabungan hari tuamu. Ibu pikir ibu pintar? Ibu pikir ibu berkorban demi anak cucu? Padahal kenyataannya, ibu cuma bidak pion yang dikorbankan di papan catur mereka. Ibu membunuh anak tunggalmu sendiri, demi bayi haram yang tak punya setetes pun darah keluargamu. Kata-kataku bagaikan sember air es yang disiramkan langsung ke wajah Ibu Trisni,
membangunkannya paksa dari mimpi buruk. Tidak, tidak mungkin. Kau bohong. Kalian semua nipu aku. Ibu Trisni menjerit histeris. Teriakannya merobek-robek udara di ruang sidang. Ia meronta-ronta mencoba melompat dari kursi pesakitan untuk mencabik-cabik kertas hasil lab di layar itu. Hendra bilang itu anaknya. Hendra kasih lihat foto USG-nya ke aku. Suuku, itu cuuku laki-lakiku. Ia membenturkan kepalanya keras-keras ke meja kayu di depannya. Darah segar mengalir dari dahinya, bercampur dengan air mata dan ingus, menciptakan wajah yang sangat mengerikan dan tragis. Kali ini ia tidak sedang berakting. Kegilaannya nyata, kepedihan ini sungguh nyata. Ini meledak dari penyesalan yang teramat dalam dan kekecewaan paling menyakitkan yang bisa dirasakan oleh seorang ibu. Ia berdiri terpaku di kursinya, matanya melotot memandangi hasil tes di layar, mulutnya meracaukan suara tak jelas. Seluruh hidupnya diabdikan demi mempertahankan ego semu garis keturunan keluarganya. Mendambakan cucu laki-laki bagaikan orang kehausan di padang pasir. Namun pada akhirnya, ia menyadari bahwa ia telah menyuntik mati anak lelakinya karena sebuah penipuan maha dahsyat. Saya berdiri, menatap matanya yang kini mulai diwarnai keputusasaan yang kelam. Suara saya bergema dengan jelas memecah kesunyian ruang sidang. Ibu, Hendra tahu dia mandul. Tapi dia butuh kandungan itu untuk merampok uang hari tua ibu dan uang asuransiku. Ibu telah membunuh anak kandung ibu sendiri demi benih orang lain. Apa menurut ibu, pengorbanan ibu ini setimpal? Kalimat pamungkas itu menjadi pisau terakhir yang memotong putus sisa urat kewarasan di otak ibu Trisni, mengubah akting pura-pura gilanya menjadi kegilaan klinis yang sejati. Ia meraung panjang dengan suara yang menyayat hati bagaikan binatang yang terpojok. Teriakannya memuat penyesalan abadi, dan rasa sakit yang menusuk tulang hingga membuat siapapun yang mendengar ikut merinding. Ia menerjang pagar kayu pembatas di depannya. Darah muncrat mewarnai dahi tuanya yang keriput. Mulutnya menjeritkan nama putranya dengan keputusasaan. Hendra, ibu membunuhmu, nak, Gusti Allah. Kenapa aku bodoh sekali? Mana cucuku? Kembalikan cucuku. Petugas keamanan pengadilan langsung berhamburan untuk mengamankannya. Tapi kekuatan dari keputusasaan membuat wanita tua itu meronta dengan beringas. Rambutnya aut-autan, wajahnya berlumuran campuran air mata dan darah, membentuk lukisan tragedi yang paling mengerikan. Pengacara pembelanya mematung tak bisa bergerak, dokumen pembelaan jatuh dari tangannya berserakan di lantai. Ia tahu game over, bukan kalah argumen hukum, tapi kalah telak oleh ironi takdir. Setelah keributan ditenangkan, sidang dilanjutkan kembali. Ibu Trisni telah disuntik obat penenang dan terduduk lemas di kursinya, matanya kosong menatap ke udara hampa. Majelis hakim melanjutkan jalannya persidangan dengan sikap yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Karena kasus ini telah bergeser dari sekadar tragedi keluarga menjadi pelajaran moral sosial yang kejam. Hakim ketua, seorang wanita parubaya dengan wajah keibuan namun bermata elang, mulai membacakan putusan. Suaranya bergema, tiap kalimat bagaikan paku yang dipalu menutup peti mati sejarah keluarga yang hancur ini. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Trisni sangat keji, menghilangkan nyawa manusia secara sengaja dan terencana. Majelis hakim menolak seluruh dalil penasihat hukum mengenai hilangnya kemampuan bertanggung jawab pada saat kejadian. Bukti-bukti menunjukkan terdakwa dalam keadaan sadar penuh saat merencanakan dan mengeksekusi aksinya menggunakan zat beracun. Hakim memberikan penekanan bahwa motif kejahatan bersumber dari pola pikir patriarki kolot, keegoisan dan keserakahan. Terdakwa merasa berhak menentukan hidup dan mati seseorang demi memuaskan ambisi pribadinya. Fakta bahwa terdakwa mengalami guncangan jiwa setelah mengetahui kebenaran pasca kejadian hanyalah konsekuensi psikologis yang tidak bisa menghapus unsur mens rea niat jahat dan sifat pengecut dari pembunuhan berencana tersebut. Mengadili, menyatakan terdakwa Trisni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Dua kata, seumur hidup itu menggema, mengunci rapat takdir seorang wanita yang seumur hidup sibuk menghitung untung rugi, tapi pada akhirnya kehilangan semuanya. Ibu Trisni tidak merespons, sepertinya jiwanya sudah mati sejak detik ia mengetahui fakta tentang cucu palsu itu. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang sedang mendengarkan vonis hukum di hadapannya. Sebulan setelah sidang putusan, saya menerima surat panggilan dari Lembaga Pemasyarakatan, Lapas. Narapidana Trisni mengajukan permintaan untuk dijenguk pertama kalinya sebelum dipindahkan ke lapas wanita permanen. Saya menimbang-nimbang cukup lama, tidak tahu harus pergi atau tidak, tapi pada akhirnya saya memutuskan untuk datang. Bukan untuk memaafkan, melainkan untuk meletakkan titik akhir pada masa lalu yang menghantui ini.
Ruang kunjung lapas berbau pekat disinfektan murahan bercampur aroma apak dinding beton tebal. Memisahkan saya dan dia adalah kaca tebal anti peluru dan sebuah gagang telepon hitam. Ketika sipir membawa Ibu Trisni keluar, saya nyaris tidak mengenali wanita yang duduk di depan saya. Ia menua puluhan tahun hanya dalam waktu 1 bulan. Rambutnya memutih sepenuhnya dan dipotong cepak berantakan. Tulang pipinya menonjol, matanya cekung ke dalam menyerupai 2 lubang hitam tak berdasar yang menyimpan ketakutan dan kepanikan. Ia duduk, tangannya gemetar memegang gagang telepon. Matanya yang sayu menatap saya agak lama sebelum akhirnya bisa fokus. Tiba-tiba ia menempelkan wajahnya ke kaca. "Cucu, mana cucuku? Apa kau yang menyembunyikan cucuku?" Hendra bilang itu anak laki-laki. Ia tampaknya masih belum bisa menerima kenyataan, atau mungkin alam bawah sadarnya telah membangun tembok pertahanan, menolak realitas kejam, dan memegang teguh secercah harapan palsu agar ia tidak mati bunuh diri di dalam sana. Saya menatapnya, ada sedikit rasa iba yang bercampur dengan kepahitan. Wanita ini sungguh jahat, tapi juga amat sangat menyedihkan. Saya mengangkat gagang telepon. Suara saya lembut tapi tegas. Tidak ada lagi dendam, hanya ketenangan layaknya orang asing. "Ibu, tidak ada cucu manapun. Sadarlah, Bu. Hendra membohongi ibu, dan ibu membunuh Hendra demi kebohongan itu." Mendengar ini, Ibu Trisni seolah tersetrum listrik tegangan tinggi. Ia menjatuhkan gagang telepon, menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan terus bergumam, "Bukan, itu anak kandungnya. Itu cucuku." Ia meringkuk ketakutan di kursi besi yang dingin. Tatapannya kembali kosong melompong, tenggelam ke dalam dunianya sendiri yang dipenuhi hantu-hantu masa lalu. Saya meletakkan gagang telepon ke tempatnya, berdiri dan menatapnya untuk terakhir kalinya. Ibu mertua yang dulu merasa berkuasa ibarat raja tiran itu, kini tak lebih dari seonggok daging hancur dalam balutan baju tahanan. Sepulang dari lapas, hal pertama yang saya lakukan adalah menghubungi agen properti untuk menjual unit apartemen saya. Tempat yang pernah menjadi surga kecil sekaligus kuburan bagi pernikahan saya. Meskipun apartemen itu dibeli dengan keringat saya sendiri, setiap jengkal dindingnya, setiap sudut dapurnya, dihantui oleh bayangan orang-orang yang sudah mati dan bau anyir pengkhianatan. Saya rela menjualnya sedikit di bawah harga pasar asalkan urusannya cepat selesai. Saya ingin membuang semua yang berkaitan dengan masa lalu jauh-jauh dari hidup saya secepat mungkin. Di hari saya pindahan, saya hanya membawa beberapa potong baju dan buku-buku farmasi saya. Sisanya, semua perabotan dan barang kenangan saya tinggalkan atau saya buang sebagai ritual pembersihan debu-debu karma. Memegang uang hasil penjualan rumah dan uang 3,2 miliar yang berhasil ditarik paksa dari keluarga Tias, saya tidak merasa senang atau kaya mendadak. Semuanya terasa sangat berat. Ini adalah lembaran rupiah yang diwarnai tragedi berdarah, ditukar dengan nyawa, harga diri, dan hancurnya sebuah keluarga. Saya tahu, saya tidak akan pernah bisa menggunakan uang ini untuk foya-foya dengan hati tenang. Uang ini harus disucikan dengan kebaikan untuk melebur karma buruk di masa lalu. Saya memutuskan membagi uang itu menjadi 2. Sebagian kecil untuk modal hidup baru. Sebagian besarnya, saya sumbangkan. Saya mendatangi sebuah yayasan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki kredibilitas tinggi, yang fokus membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan-perempuan yang sama seperti saya, pernah terjebak dalam pernikahan neraka. Saat menandatangani slip transfer donasi, melihat deretan angka 0 yang dipindahkan ke rekening yayasan, hati saya mendadak terasa seringan kapas. Beban bertonton yang menindih dada terangkat sudah. Saya berharap uang ini bisa memberi keberanian bagi seorang perempuan di luar sana untuk lari dari rumah tangganya yang toksik, untuk memulai hidup baru, atau setidaknya memberikan mereka sepiring nasi dan pakaian yang layak. Saya bukanlah malaikat. Saya hanya seorang wanita biasa yang mencoba mencari kedamaian batin setelah diterjang badai siklon. Keluar dari bank, saya berjalan sendirian menyusuri jalanan Sudirman. Angin musim kemarau meniup dedaunan kering yang bergemerisik di bawah sepatu saya. Jakarta masih bising, jalanan masih macet oleh orang-orang yang sibuk mengejar hidup. Tragedi yang saya alami sepertinya hanyalah butiran pasir kecil di padang gurun kehidupan ini. Tapi bagi saya, hari ini adalah hari kelahiran kembali. Saya menghirup udara kebebasan dalam-dalam, mencecap rasa manis dari sebuah pembebasan. Saya mengambil ponsel, menghapus semua nomor kontak lama, menghapus semua foto yang menyedihkan. Saya hanya menyisakan satu foto diri saya yang sedang tersenyum cerah memakai toga saat sumpah apoteker. Itulah saya yang sebenarnya, tari di masa muda yang penuh semangat, dan saya akan menemukan kembali jati diri itu mulai hari ini. Saya menggunakan sisa modal uang saya untuk menyewa sebuah paviliun kecil di daerah Cipete, yang tersembunyi di dalam gang sunyi, dinaungi pohon-pohon trembesi rindang sepanjang tahun.
Saya tidak membuka toko roti atau kedai kopi kekinian seperti wanita-wanita lain yang move on. Saya memutuskan untuk kembali ke esensi terdalam jiwa saya, aroma. Dulu, Hendra sering mengejek saya karena punya hidung terlalu sensitif seperti anjing. Ia benci kalau saya komplain soal bau alkohol, bau rokok, atau parfum wanita lain di kemejanya. Ia tidak pernah tahu bahwa indera penciuman bawaan lahir itulah yang menyelamatkan nyawa saya di detik terakhir, membantu saya mengendus bau kematian dari mangkuk bubur seafood malam itu. Saya menyulap pavilion kecil itu menjadi laboratorium parfum artisan. Di sana, saya menghabiskan hari demi hari berteman dengan botol-botol minyak atsiri tabung reaksi dan timbangan analitik digital. Saya bukan lagi apot, saya ingin meracik parfum yang bukan dipakai untuk merayu laki-laki, melainkan untuk menyembuhkan luka batin sesama wanita. Wanita yang membawa rasa sakit seperti saya. Di hari-hari pertama, saya mengurung diri di dalam lab belasan jam, mencampur formula, menghirupnya, membuangnya, lalu mengulanginya lagi. Proses mencari aroma yang sempurna sama sulitnya dengan mencari kembali diri saya yang hilang. Ada malam-malam di mana saya duduk meringkuk di lantai ubin dingin, dikelilingi aroma patchouli dan sandalwood yang tajam, menangis terisak karena kesepian. Namun di tengah keheningan absolut itu, saya menyadari bahwa saya benar-benar hidup. Tidak perlu membaca raut wajah siapapun, tidak perlu takut ada orang yang menaruh obat di makanan saya. Kesepian ini tidak menakutkan. Ini adalah harga dari sebuah kebebasan. Ruang hampa yang saya butuhkan untuk mendengar detak jantung saya lebih jelas dari sebelumnya. Saya teringat aroma bubur malam itu, bau tajam dari antibiotik yang dihancurkan, bau dari pengkhianatan dan kematian. Saya memutuskan untuk mengambil notes nada pahit itu sebagai inspirasi untuk koleksi perdana saya. Saya ingin mengubah penderitaan menjadi seni, mengubah memori horor menjadi kekuatan. Di hari peluncuran merek parfum independen saya tidak menyewa ballroom hotel bintang 5 atau menyewa influencer seksi untuk mempromosikannya. Saya hanya mengadakan tea party kecil di taman depan lab saya. Tamu undangannya adalah teman-teman dekat, perempuan-perempuan dari yayasan KDRT yang pernah saya bantu, serta beberapa kritikus parfum ternama di Jakarta. Saya mengenakan gaun sutra berwarna putih gading yang sederhana. Rambut saya digelung rapi ke atas. Wajah saya dipoles riasan natural, tapi memancarkan aura percaya diri yang belum pernah saya miliki sebelumnya. Saat pesta sudah usai dan tamu mulai pulang, saya tinggal membereskan gelas-gelas wine yang tersisa di meja. Tiba-tiba, sesosok bayangan pria tinggi besar menghalangi cahaya lampu dari arah pintu. Saya mendongak dan terdiam. Itu adalah AKP Bima, penyidik kepolisian yang dulu menangani kasus keluarga saya. Hari ini ia tidak mengenakan seragam polisi yang membuat orang segan. Ia memakai kemeja putih kasual, di tangannya tergenggam sebuket bunga lili putih, bunga simbol kelahiran kembali dan kemurnian. Ia menatap saya. Sorot matanya tidak lagi tajam menelisik seperti saat menginterogasi saya, melainkan dipenuhi rasa kagum dan kelembutan yang sulit digambarkan. "Selamat ya, Bu Owner Tari," ucapnya. Suara baritonnya mengalun lembut membaur dengan suara dedaunan malam. "Saya beli 1 botol parfum Awakening, kesadaran, buat ibu saya. Beliau suka banget," katanya. Wanginya mencerminkan pengalaman hidup seorang perempuan yang sangat dalam. Saya tersenyum, menerima buket bunga dari tangannya. Aroma harum bunga lili berpadu dengan sisa parfum di udara, menciptakan rasa damai yang aneh. "Terima kasih Pak Bima. Saya kira Bapak cuma akrab sama bau berkas BEP dan borgol besi," canda saya, berusaha menyembunyikan ritme jantung yang sedikit berdetak lebih cepat di dada. Ia tertawa, tawa yang mencerahkan wajah tegasnya. "Kasusmu itu adalah kasus yang paling bikin saya kepikiran sepanjang karier saya. Saya tahu kamu nggak 100% sepolos yang ada di BAP, saya tahu kamu itu sengaja tengke-tiurke memakai senjata lawan untuk memukul balik lawan, tapi saya memilih diam. Karena secara hukum yang saya butuhkan adalah bukti material, tapi dalam kehidupan, terkadang butuh keadilan dari hati nurani. Dan kamu pantas mendapatkan kebebasanmu." Pengakuannya membuat saya tertegun. Ternyata, dia memahami semuanya sejak awal. Dia diam-diam melindungi saya dengan menghormati garis tipis batasan hukum tersebut. Kami berdiri berdampingan di bawah teras, memandang jalanan Cipete yang sepi. Tidak ada lagi yang membahas masa lalu kelam itu. Ia bertanya tentang rencana masa depan saya, tentang racikan aroma apa yang sedang saya kembangkan. Saya balik bertanya tentang kasus-kasus barunya dan kehidupan sehari-harinya. Di antara kami tidak ada janji apa-apa, tapi ada sebuah benang tak kasat mata yang dirajut dari rasa pengertian dan saling menghargai. Saya tidak tahu bagaimana hari esok, apakah saya akan membuka hati untuk Pak Polisi ini,
Atau saya akan terus berjalan sendiri menikmati kebebasan ini, tapi semua itu tidak penting lagi sekarang. Karena kebahagiaan bagi saya kini bukanlah memiliki suami untuk tempat bergantung, melainkan memiliki kemampuan untuk berdiri tegak di atas kedua kaki saya sendiri, mengusap air mata sendiri, dan menciptakan kebahagiaan saya sendiri. Saya menarik napas panjang, meresapi aroma malam, aroma ketenangan dan kedamaian. Saya tersenyum. Sebuah senyuman paling lepas dan tulus yang pernah saya miliki seumur hidup. Lalu saya memutar badan melangkah ke arah lab saya, siap menyambut sinar mentari pertama di esok hari. Hidup ini, mau menderita atau bahagia, susah atau senang, pada akhirnya hanya ada di genggaman tangan kita sendiri.